Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Raka Alvenda Putra dengan nomor induk mahasiswa 2050402011111136. Saya berasal dari kelas A dengan asisten praktikum Kak Ahmadoni Irawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi lahan pada keempat lahan pengamatan yang telah diamati sebelumnya. Berikut adalah data-data hasil pengamatan yang telah disajikan dalam bentuk tabel. Pada data yang telah disajikan dalam aspek fisika tanah, keempat lahan tersebut sama-sama cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Keempat lahan tersebut memiliki konsistensi mulai dari gembur sampai agak teguh, yang mana hal itu masih memungkinkan untuk ditembus oleh pergerakan atau penetrasi akar. Tekstur tanah pada keempat lahan tersebut juga dominan memiliki fraksi liat, yang mana tanah liat memiliki kapasitas simpan air yang tinggi, sehingga air dapat tersedia bagi tanaman. Pada pengamatan berat isi tanah, dapatkan hasil mulai 0,83 gram per cm kubik sampai 1,09 gram per cm kubik, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa kepadatan tanah pada lahan tersebut masih bisa ditembus oleh penetrasi akar. Hal ini sesuai dengan pendapat Hari Jajah pada tahun 2010 bahwa berat isi yang lebih besar menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki ruang pori yang sempit dan resistensi terhadap penetrasi akar meningkat. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa lahan yang tanamannya mengalami gejala defisiensi unsur hara. Pada lahan urban farming, ditemukan tanaman padi yang mengalami gejala defisiensi unsur hara K dan N, yang ditunjukkan dengan perubahan warna daun yang menjadi kekuningan. Sedangkan pada lahan monokultur dan agroforestry juga ditemukan hal yang sama, yaitu tanaman yang mengalami gejala defisiensi unsur hara N, yang ditandai dengan perubahan warna dan menjadi kekuningan atau hijau kekuningan. Namun tidak semua lahan pengamatan mengalami defisiensi unsur hara. Lahan polikultur yang ditanami jeruk dan sawi tidak terdapat gejala defisiensi unsur hara pada bagian tanamannya. Hal ini bisa jadi karena perawatan atau pengolahan pertanian yang telah dilakukan sudah baik dalam upaya pemenuhan hara bagi tanaman. Menurut Rahman et al. Pada tahun 2017, tanah yang baik dan sehat adalah tanah yang menyediakan unsur hara esensial maupun non-esensial dalam jumlah yang optimum dan setimbang bagi tanaman sehingga hasil tanaman optimal dan sehat. Bila dilihat pada data, semua lahan pengamatan memiliki seresah, hanya saja pada lahan urban farming, hal ini dikarenakan tanaman padi merupakan tanaman rendah dan seresah hanya bisa bergantung pada pohon di sekitarnya yang jumlahnya sedikit. Berdasarkan pendapat Salim pada tahun 2014, produksi seresah juga ditentukan oleh kepadatan tajuk dan ketinggian tanaman. Oleh karena itu, lahan seperti perkebunan lebih banyak memproduksi seresah ketimbang lahan monokultur seperti sawah. Sedangkan pada pengamatan understory didapatkan data bahwa jumlah understory yang tumbuh berbeda-beda tiap lahannya. Bahkan pada lahan monokultur tidak ditemukan understory satupun. Menurut Aryani pada tahun 2014, jenis tanah dan kriteria seresah mempengaruhi tumbuhan understory yang tumbuh di suatu lahan. Populasi cacing tanah yang paling banyak berada pada lahan agroforestry, sedangkan paling sedikit berada pada lahan polikultur. Hal ini berkaitan dengan habitat cacing tanah tersebut. Apabila lingkungan atau habitatnya tidak cocok, maka populasi cacing tanah dapat berkurang. Menurut Mahyasari et al. Pada tahun 2019, cacing tanah sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan terutama bahan kimia seperti residu pestisida. Hal ini dapat mempengaruhi perbedaan populasi cacing tanah pada keempat lahan tersebut. Pada pengamatan denaturasi tanah pada keempat lahan tersebut menunjukkan bahwa pada lahan urban farming dan agroforestry terdapat reaksi gelembung. Hal ini berarti terdapat jumlah populasi mikroorganisme yang lebih banyak pada lahan tersebut ketimbang dua lahan lainnya. Kesimpulan dari hasil diskusi yang didapatkan adalah lahan urban farming yang kami amati termasuk ke dalam agroekosistem yang sehat, tetapi berpeluang mengalami degradasi lahan. Apabila dilihat dari keempat lahan tersebut, maka lahan agroforestry lah yang merupakan agroekosistem yang paling sehat, karena memiliki tingkat biodiversitas yang tinggi sehingga baik konsistensi, jumlah seresah, dan populasi biota tanahnya lebih unggul dan lebih baik dari ketiga lahan lainnya. Sedangkan pada lahan urban farming, unggul dalam jumlah mikroorganisme perombak yang dibuktikan dengan jumlah gelembung yang banyak pada pengujian denaturasi. Lahan urban farming yang diamati memiliki potensi terjadi degradasi lahan, karena pada lahan tersebut merupakan lahan monokultur sehingga jika dilakukan penanaman padi terus-menerus tanpa diberok, ditambah dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, maka lahan tersebut akan terdegradasi lama-kelamaan. Solusi yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan pupuk organik untuk memperbaiki baik sifat fisik, biologi maupun kimia tanah, karena hal tersebut dapat meningkatkan bahan organik dalam tanah pula.
Cara lainnya adalah dengan menutup lahan dengan residu tanaman atau menggunakan cover crop sehingga saat terurai cover crop atau residu tanaman tersebut akan menjadi bahan organik yang tersedia bagi tanah dan akan menghasilkan unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Sekian evaluasi lahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.